Silakan lanjutkan lagi Bung Ferry. Ya enaknya demokrasi itu ya begitu ya, semua orang boleh berbicara tanpa ketakutan, tanpa takut dipenjara, tanpa takut dihina, tanpa takut dihukum. Dikenal dengan dialektika gitu ya. Nah sebaliknya kalau rezimnya otoriter semua akan dilaporkan. Jadi itu kata Voltaire dan Thomas Jefferson ya. Kalau pemerintahnya ditakuti rakyat, itulah otoritarianisme. Mau ngomong sesuatu sesuai pikiran dilarang. Nah kebetulan di pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 itu clear ya. Kemerdekaan untuk berpikir dan berpendapat secara lisan dan tulisan. Kemerdekaan untuk berpikir dan berpendapat. Itu dijamin. Dan memang akan ada pembatasan-pembatasan kemerdekaan itu di dalam pasal lain, pasal 28I dan 28J Undang-Undang Dasar. Tetapi jangan sampai nilai kemerdekaannya itu dihilangkan dengan rasa ketakutan. Oke, tapi saya mau tanya gini, saya mau challenge juga Anda supaya kita juga ada. Ya. Kemerdekaan iya, tapi ketika kemudian ada menyinggung dari kaum tertentu, golongan tertentu, terus kemudian ada potensi hukum yang dilanggar, bagaimana status kemerdekaan itu? Iya, kalau tersinggung, lihat tersinggungnya. Panji kan sebenarnya kan tidak menghina praktik ibadahnya. Dia menceritakan politik kita, sekali lagi Bang Iman, Bukan. tidak boleh pemilih kita itu hanya terkesan dengan tampilan ibadahnya, sorbannya, dan lain-lain. Tetapi betul-betul kalau bicara pemerintahan, track recordnya, pengalamannya, keberhasilannya, itu yang mau dibicarakan. Kenapa kemudian dilarikan seolah-olah Panji itu menghina ibadahnya? Bukan, tapi yang persis dikatakan oleh Al-Quran, terkutuklah ya orang-orang yang kemudian sholat. Maksudnya gimana sih? Celakalah. Celaka loh. Itu Nah, bagi saya Al-Ma'un ayat 4 dan 7 ini penting juga untuk menggunakan pendekatan itu. Banyak hal ya, kalau mau dikatakan blasphemy law ya, pelecehan, penghinaan ya, terhadap agama ini banyak terjadi di banyak negara. Tetapi tidak diperuntukkan ya untuk kemudian membuat orang kehilangan prinsip-prinsip kemerdekaannya. Banyak orang awalnya menghina Islam, kemudian menjadi Islam. Banyak sekali. Kenapa? Karena dia men-challenge. Tidak masuk akal seorang nabi menikah dengan banyak perempuan. Begitu dia baca sejarah, dia baru paham. Nabi itu nikah bukan karena nafsunya, tapi karena mau menyelamatkan janda-janda yang merupakan korban dari perang. Jadi orang terkesima. Seorang matematikawan hebat ya. Dia kemudian mempertanyakan prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam. Coba bayangkan, matematikawan lalu mempertanyakan prinsip demokrasi. Apa yang dia temukan di dalam agama, dalam Al-Quran? Demokrasi. Dalam Al-Quran ditemukan demokrasi. Coba saya contohkan satu ya. Menarik. Allah tuh bertanya, bagaimana pendapatmu malaikat? Saya mau menciptakan khalifah di muka bumi. Ini Tuhan. Malaikat sopo. Tapi demokratis sekali. Bagaimana pendapatmu? Kata malaikat, jangan. Ini orang akan menumpahkan pertumpahan darah ya. Debat saja di TV One kayak mau perang dunia. Ini menghina atau mengkritik itu aja. Kenapa sih panjang lebar kayak rel kereta sampai sama kayak Ahmad Kojinudin, mentang-mentang tetangga. Sebenarnya kemampuan telinga itu bisa dilihat dari kemampuan mulut yang berbicara. Enggak, saya bicara substansi. Kemampuan otak Ya, bisa saya bicara dilihat dari substansional gitu kesabaran orang lain. Semua orang Islam itu tahu cerita itu kok. Ngapain diulangin lagi? Nah, Kecuali ada cerita di tengah-tengah orang-orang nggak ngerti Islam. Ke track mens rea, saya sebenarnya mau mempertanyakan. Ke siapa? Ya kepada forum inilah ya. Oke. Sebenarnya menyeret Panji ini ada muatan politisnya nggak? Itu pertanyaan mendasar Anda. Iya, karena gini. Oke, sebentar. Enggak, sebentar. Oke. Saya mau
mengungkapkan sebuah diskursus. Tadi saya mau menyampaikan itu pertanyaan itu ke Bung Iya. Ferry. Ya. Kita mundur sedikit ke pemilu. Ada politisi Julhas, dia memelesetkan terang-terangan, pasti Bang Novel yang katanya tukang lapor tahu ini kan? Tahu. Dia memelesetkan juga soal tahiyat akhir, dia memelesetkan soal amin ya. Nanti ada juga yang melaporkan, saya sudah melakukan riset kecil. Tetapi tidak dilanjutkan. Nah, saya nggak tahu, mungkin Bang Novel nanti bisa jawab. Nah, untuk kasus Panji ini, saya nggak bisa menilai ini lebih parah atau tidak dari Julhas. Tetapi ini dilanjutkan dan menjadi mengukuhkan, ya sampai saya diundang ke talkshow tuh beberapa kali ngomongin ini doang. Artinya ini jadi isu nasional. Nah, ada muatan politis nggak di sini? Karena hal yang sama. Tetapi reaksi dari kepolisian berbeda. Jangan-jangan karena kepolisian tersinggung dengan Panji. Karena banyak materinya soal Teddy Minahasa, soal Salah satunya? Ya soal. Salah satunya? Mungkin. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya, ini menurut keyakinan saya. Ini ada muatan politik. Dan Bung Ferry pasti bisa jawab bahwa seseorang tidak boleh dipenjarakan gara-gara pilihan politiknya. Jadi nanti kalau misalnya Panji dipenjarakan, ya udah pasti itu tahanan politik menurut saya. Oke. Boleh tambahkan satu kalimat? Silakan. Baik, saya bisa respon pertanyaan beliau. Yang pasti kalau kita... Saya jawab itu, ini kasus Panji ini politik atau enggak? Ya, Jawabannya. jadi tunggu, saya justru mau jelaskan. Kalau kita bicara sosiologi, ada yang dikenal proses sosial. Tidak ada fenomena sosial berdiri sendiri, saling terkait satu dengan yang lain. Jadi persoalan politik pasti terkait dengan hukum dan lain-lain sebagainya. Artinya kalau itu dikatakan murni politik, tidak bisa kita pastikan. Atau murni tidak politik. Oleh karena itulah perlu kita melakukan pendalaman. Ada apa agenda-agenda di balik ini untuk membongkar apakah ada saya mau dalamin ke situ. Ya. Parameter apa sehingga bisa katakan bahwa ini kental muatan politik, ini tidak? Saya tidak katakan kental. Saya mau katakan bahwa Enggak, parameter apa? Bukan kasus ini. Bukan soal kental atau tidak Dalam atau kasus parameter. ini, Saya mau jawab dari sudut. Apa yang jadi acuan? Saya Bahwa mau ini jawab bisa secara- dikatakan kental secara politik, ini tidak. Saya jelaskan dari sudut katakanlah sosiologi. Di dalam sosiologi ada yang dikenal proses sosial. Hubungan saling pengaruh antara berbagai kehidupan sosial. Jadi tidak ada fenomena sosial, fenomena hukum berdiri sendiri. Pasti saling berinteraksi dengan bidang-bidang lain. Oleh karena itu, kalau kita melakukan pendekatan yang disebut dengan fenomenologi, itu bisa kita bongkar melalui penelitian fenomenologi. Pertanyaan saya Pak Dokter, politik itu apa? Tolong dijelaskan secara Host gamblang kedua dan kita, simpel aja. Anda punya jawaban berdasarkan Ya, saya ada disertasi jawaban. siapa nih? Saya ada jawabannya. Disertasi Politik itu siapa? apa? Atau teori siapa? Atas pemikiran saya sendiri. Saya nggak mau niru-niru orang. Pokoknya saya paling pintar di apa-apa. Indonesia. Iya. Oke, apa Saya nggak mau menurut Anda? pakai pemikiran sesat terakhirnya. Jadi Pak Dokter, politik itu apa sih? Coba jelaskan. Baik, saya pikir saya Nanti tidak... kalau salah saya luruskan ya. Jangan kau luruskan saya. Saya luruskan karena saya udah tahu. Jangan Saya tahu kau jawabannya, makanya luruskan. saya tanya Anda. Awas tambah Enggak, berantakan dari nanti. sudut pesan Anda memposisikan Anda lebih tinggi daripada orang lain. Dari sudut Itulah kepintaran dialektika saya. tidak Makanya boleh. saya nggak mau niru orang. Nanti Kita- sesat. Orangnya sesat ya saya tiru. Kita Tapi saya ikut harus sesat. setara dalam konteks diskusi. Jadi tidak ada beda. Artinya Jadi politik mengajukan itu apa? pertanyaan Udah jawab aja politik apa, Dokter? gampang menjawab itu. Nanti saya Apa? jawab di luar. Kok di luar di sini artinya, saya tanya? Anda tidak Udah, punya hak. kalau Anda tidak ngerti saya jawab Anda ya. tidak punya hak. Kalau Anda untuk ngerti saya bertanya jawab. itu Sama kami dan dan saya suara. tidak Oke.